Salam satu nyali, Wani, warga-warga Jeb Entertainment dan juga bonek bonita, balik lagi kita di Persebaya Corner. April, besok hari Jumat, Persebaya akan menjamu Madura United di GBT. Menurut kalian, apakah Persebaya akan menggunakan formasi strategi yang sama ketika besok menghadapi Madura United? Melihat dua pertandingan terakhir ketika melawan Persita dan juga Persija Jakarta kemarin, Coach Tavares masih menggunakan formasi dan juga pemain-pemain yang sama mulai babak pertama. Mungkin akan ada sedikit perubahan atau bagaimana ketika bisa melawan Madura United, tapi yang pasti bonek bonita dan juga warga-warga Jeb Entertainment, Madura United akan bermain ngotot dan juga mereka akan berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Jadi sebuah warning untuk Persebaya Surabaya ketika melawan Madura United besok hari Jumat di GBT. Di putaran pertama ketika bermain di Madura, Persebaya berhasil menang 0-1 yang mana gol dicetak oleh Bruno Moreira. Di pertandingan kemarin Madura United berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Merupakan modal yang bagus untuk Madura, bisa menambahkan percaya diri mereka ketika akan melawan Persebaya Surabaya di GBT. Sedangkan Persebaya kemarin selesai di Jakarta dengan skor 3-0. Ya mungkin Coach Tavares bisa benar-benar mengevaluasi khususnya di lini belakang dan lini depan. Entah formasi atau strategi seperti apa yang besok akan diberikan atau yang akan ditampilkan oleh Coach Tavares ketika Persebaya melawan Madura United. Ya kita berharapnya besok Persebaya bisa meraih poin penuh, 3 poin tentunya. Walaupun di pertandingan terakhir Persebaya harus takluk oleh Persija. Saat ini Persebaya di posisi 6 klasemen Liga 1 dan Madura di posisi ke-16. Tapi sudah terbukti dan banyak dibuktikan, peringkat di Liga tidak menentukan. Jadi bisa saja peringkat yang di bawahnya mengalahkan peringkat atas dan itu sering terjadi. Dan saya yakin Madura akan mengerahkan semua tenaganya untuk melawan Persebaya besok. Pertandingan sudah hampir selesai. Jadi Madura United sudah dipastikan akan berjuang mati-matian supaya dia lolos dari zona degradasi. Terpautnya dengan Persis dan juga Persija hanya sedikit. Saat ini Madura United dengan poin 23. Di atasnya Madura ada Persis Solo dengan poin 24. Dan di peringkat 14 ada Persijap Jepara dengan poin 25. Madura masih bisa mengejar ketertinggalan dari sisa pertandingan ini. Ya dimulai dengan kemarin kemenangan melawan Persik Kediri dan besok akan melawan Persebaya walaupun di GBT. Dan juga untuk Persebaya Surabaya juga masih terbuka peluangnya untuk masuk ke 4 besar. Karena di posisi 4 ada Malut dengan poin 46, Bayangkara di posisi kelima dengan poin 44, sedangkan Persebaya Surabaya di peringkat 6 dengan poin 42. Dengan mendekati berakhirnya sisa pertandingan atau akhir musim 2025-2026, semua tim, semua klub pasti akan berjuang mati-matian. Menurut kalian, bonek bonita dan juga warga-warga Jeb Entertainment, menurut kalian, apakah Persebaya akan fight terus sampai menembus 4 besar atau sudah berjalan seadanya saja, yang penting tidak degradasi untuk menyelesaikan sampai akhir musim ini? Kalau kita melihat di 2 pertandingan terakhir ketika melawan Persita dan Persija, ada beberapa lini yang memang tidak berkembang dari Persebaya Surabaya dan juga masih adanya pemain-pemain yang kurang fit. Belum ada info dari official Persebaya ke-6 pemain yang dikabarkan kurang fit ketika melawan Persija Jakarta apakah sudah 100% fit untuk menghadapi Madura besok. Kita tidak tahu apakah Hernando sudah bisa main, apakah Bruno Moreira masuk ke DSP, ataukah Bruno Moreira
entah dia di mana. Belum ada info yang pasti yang diberikan oleh official Persebaya. Bisa dilihat dari komen-komen dan juga banyak beredarnya informasi atau berita-berita di sosial media tentang Bruno Moreira, tentang Persebaya Surabaya. Ya memang komen-komen itu menyakitkan. Tapi kalau itu realita, ya harus kita terima. Tidak perlu ditanggapi dengan emosi atau seperti apa. Tidak semua orang suka dengan Persebaya Surabaya, dan bonek bonita pun juga melontarkan kritik-kritik yang pedas. Karena memang itu yang dibutuhkan dan itu wajib didengar oleh manajemen dan juga untuk pemain-pemain Persebaya Surabaya, terutama staf kepelatihan. Semua bisa melihat 2 pertandingan terakhir Persebaya tidak bisa melancarkan serangan seperti biasanya. Yang mana serangan dari sayap itu yang sangat-sangat sering dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Tetapi di 2 pertandingan, 2 sayap ini kurang berfungsi dengan baik. Terutama ketika Matos dipasang menjadi sayap kiri atau sayap kanan. Tidak ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Matos. Dan itu kembali dilakukan oleh Coach Tavares ketika melawan Persija. Matos ditempatkan di sisi kiri. Ya tidak bisa membuahkan apapun. Saya sempat bertanya dan sempat bingung sebenarnya. Apakah tidak ada pemain lain yang menggantikan posisi Matos di sisi kiri? Karena ada Malik yang biasanya memang sebagai penyerang atau sayap kiri atau sayap kanan. Dan di 2 pertandingan Matos diplot, yang pertama di kanan, yang ketika lawan Persija di kiri. Dan tidak bisa melakukan serangan-serangan yang memang membahayakan gawang lawan. Mungkin saya berpikirnya adalah kondisi Malik yang belum fit. Melihat dari pertandingan Persija kemarin, memang Malik terlihat tidak seperti biasanya. Biasanya dia mengandalkan sprintnya, biasanya dia mengandalkan skill individunya. Kemarin melawan Persija Jakarta, Malik tidak bisa mengeluarkan apa yang dia punya. Dengan banyaknya pemain-pemain Persebaya yang kurang fit, ya saya akui bisa mempengaruhi permainan. Jadi kurangnya daya gedor oleh Persebaya Surabaya, saya yakin Coach Tavares mempunyai alasan kenapa Matos dipasang di sayap kanan atau sayap kiri, yang mana memang tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih. Sudah terbukti dan sudah nyata. Mungkin itu bukan posisinya Matos yang sebenarnya dan dipaksa dipasang di situ. Pasti ada alasannya. Ya, mungkin dari strategi atau alasan apapun, yang tahu adalah Coach Tavares dan staf kepelatihan yang lainnya. Ketika melawan Persija Jakarta, begitu Gali Freitas masuk dengan karakternya, Gali berani melakukan penetrasi, itu sebuah bukti. Tapi posisi sayap yang diisi atau dipercayakan ke Matos, tidak ada perkembangan sama sekali. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan aja pemain-pemain Persebaya yang memang mempunyai tugas untuk menyerang, mempunyai tugas untuk melakukan penetrasi, bisa kembali fit, bisa kembali 100% siap tempur. Jadi Persebaya bisa mempunyai aliran-aliran bola, mempunyai gedoran-gedoran serangan. Itu yang sangat indah. Seperti ketika dulu ada trio MBG. Ada Bruno, ada Gali, ada Malik. Itu sudah terbukti. Yang mana tengahnya ada seorang Rivera sebagai penunjang atau sebagai pivot atau sebagai pengumpan. Ya kita semua mengharapkan banyak gol yang dicetak oleh Persebaya dan juga banyak kemenangan yang dihasilkan oleh Persebaya Surabaya sampai akhir musim nanti. PR yang kedua adalah bertahan. Pertahanan Persebaya entah kenapa beberapa pertandingan terakhir ini sangat rapuh. Duet maut seorang Lelis dan juga Mitrevski seperti kehilangan ruh bertahannya. Itu entah kenapa pemain belakang Persebaya ini. Seperti lawan Persija kemarin, Lelis digantikan oleh Rahmat Irianto. Ya kalau menurut saya, Rahmat Irianto lebih pas sebagai seorang gelandang.
Mungkin karakternya Rahmat Irianto adalah seorang gelandang, yang mana memang terkadang dia menyerang, begitu diserang dia kembali lagi untuk bertahan, beda dengan center back yang lebih jarang untuk menyerang. Kita bisa lihat di pertandingan Persija kemarin, di babak kedua tepatnya, berapa kali pemain belakang Persebaya kurang fokus, entah kenapa gitu, saya nggak tahu, bingung juga. Karena setahu saya pertahanan Persebaya itu sangat solid ketika di awal-awal putaran kedua, sangat-sangat solid. Dan sangat berubah ketika hampir menjelang akhir musim. Perubahan atau strategi seperti apa sebenarnya yang diterapkan? Apakah pemain Persebaya belum bisa melaksanakan perintah atau strategi yang diberikan oleh Coach Tavares? Atau memang itu adalah strategi Coach Tavares? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya pemain dan juga staf kepelatihan. Tapi apabila itu memang strategi, ya nggak tahu lagi. Karena beberapa pertandingan strategi seperti itu, permainan seperti itu sangatlah tidak efektif dan itu merugikan. Saya tidak berharap Persebaya bermain cantik, bermain indah. Tidak. Yang pertama, kalau saya melihat pressing-pressing yang dilakukan oleh pemain Persebaya berkurang. Dan juga permainan long ball yang kalau menurut saya itu kurang efektif. Lebih baik menurut saya membangun serangan dari bawah. Karena beberapa kali bisa kita lihat long ball yang dilakukan selalu gagal dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Entah pemain kurang tenang atau entah pemain emosi atau seperti apa, kita nggak tahu. Saya sangat tertarik apabila Persebaya Surabaya membangun serangan dari bawah, sabar, umpan-umpan pendek, begitu melihat celah bisa melakukan terupas. Seperti di awal-awal putaran kedua, itu sangat enak dilihatnya. Karena tidak terlalu berbahaya kehilangan bola. Ketika Persebaya bermain long ball yang bisa kita lihat sekarang ini, sering sekali Persebaya Surabaya kehilangan bola. Dan itu sangat berbahaya karena bisa dilakukan counter attack oleh lawan. Menurut saya ketika besok melawan Madura United, itu juga ujian besar untuk Persebaya Surabaya. Karena Madura United dipastikan akan bermain habis-habisan. Dan apabila Persebaya bermainnya masih seperti kemarin ketika melawan Persita atau Persija, bisa sangat berbahaya. Kalau bicara kecewa, sangat kecewa. Bicara jengkel, ya jengkel. Karena banyak sekali bonek-bonita yang sudah tetet ke Jakarta, minimal bisa mencuri 1 poin, tetapi hasilnya ya sangat mengejutkan dengan skor 3-0 cukup telak. Sudah banyak sekali bonek-bonita meneriakkan sebuah perubahan, sebuah permainan yang keras. Buat kalian bonek-bonita dan juga warga-warga Jab Entertainment, silakan komen bagaimana pertandingan Persebaya melawan Madura United tanggal 17 besok hari Jumat. Harus seperti apa sih Persebaya Surabaya? Sudah bisa kita lihat semua bagaimana permainan Persebaya. Dan sudah banyak tuh kritikan-kritikan yang muncul mengenai permainan Persebaya saat ini. Khususnya di lini belakang dan lini depan Persebaya Surabaya. Dua lini ini sangat berbahaya. Tidak sekuat ketika awal-awal putaran kedua. Putaran kedua awal-awal itu yang kami harapkan. Pertahanan yang solid, pressing yang ketat, tidak memberikan celah untuk lawan bisa mengembangkan permainannya. Bisa kita lihat semua ketika pertandingan Persebaya Surabaya di awal-awal putaran kedua. Sangat-sangat berbeda jauh dengan Persebaya yang sekarang. Apa karena faktor pemain atau apa, yang mungkin itu staf kepelatihan yang bisa menjawab ataupun dari manajemen dan penggawa-penggawa Persebaya Surabaya. Apapun hasilnya, bonek bonita akan terus mensupport Persebaya Surabaya. Apapun hasilnya. Ya, kami berharapnya adalah Persebaya bisa memberikan yang terbaik, permainan yang terbaik, minimal bisa mencuri poin, minimal 1 poin di kandang lawan. Sudah digembar-gemborkan di kandang haram untuk kalah, tapi masih juga terjadi kekalahan di kandang. Ya, bonek bonita itu pasti akan selalu mensupport Persebaya. Siapapun pemain yang ada di dalam tubuh Persebaya, sudah mati-matian akan membela Persebaya Surabaya. Sejauh apapun Persebaya bermain,
akan ada bonek bonita yang menonton walaupun harus sembunyi-sembunyi atau memang harus memakai atribut. Itu sudah terbukti. Ketika melawan Borneo, kami sudah menginfokan ternyata ada bonek bonita yang menuju ke sana. Ketika kemarin terakhir bermain di GBK di Jakarta, berapa ribu bonek bonita yang mensupport Persebaya Surabaya sampai di GBK. Mereka dengan inisiatifnya, dengan menggunakan hatinya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan uangnya untuk mensupport Persebaya Surabaya. Ya kami semua berharapnya kritikan, hujatan, atau apapun itu dijawab dengan sebuah pembuktian yang positif untuk menepis semua hujatan itu. Itu harapan dari bonek bonita dan juga warga-warga JAP Entertainment semuanya. Buat kalian semuanya yang ingin komen apapun, silahkan. Prediksinya Persebaya melawan Madura United berapa-berapa, silahkan komen. Informasi yang pas menurut kalian seperti apa, silahkan komen. Di Persebaya Corner kita bisa discuss, walau hanya melewati konten seperti ini, kita bisa mengeluarkan isi hati kita di Persebaya Corner ini. Harus seperti apa sih, kritikan seperti apa sih yang ditujukan untuk Persebaya Surabaya. Kita mengkritik bukan berarti kita membenci, tapi karena kita ingin Persebaya Surabaya terus maju dan terus berkembang. Dan sudah dikoar-koarkan harus juara sebelum 1 abad. Di musim ini, saat ini, Persebaya Surabaya sangat susah untuk menjadi juara. Ya saya berharap di sisa pertandingan sampai akhir musim ini Persebaya tetap fight, tetap bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan yang banyak dan bisa menduduki peringkat 4 di klasemen liga. Apapun yang dihasilkan oleh Persebaya Surabaya, mau menang, kalah, seri, bonek bonita akan terus mendukung. Kami semua berharap Persebaya menjawab dukungan bonek bonita dengan sebuah prestasi, dengan sebuah kemenangan. Fokus untuk menyelesaikan sampai akhir musim ini, sampai di bulan Mei, Persebaya bisa memberikan yang terbaik, Persebaya bisa memberikan kemenangan, dan Persebaya bisa meningkatkan posisi di klasemen. Itu harapan bonek bonita dan semua yang mencintai Persebaya Surabaya. Buat kalian, bonek bonita dan juga warga-warga JAP Entertainment, terus dukung Persebaya Surabaya, jangan pernah lelah. Ikuti proses. Berikan masukan-masukan untuk Persebaya Surabaya, berikan kritik-kritik yang membangun. Mudah-mudahan kritik dan masukan kita untuk Persebaya Surabaya terdengar oleh manajemen, staf kepelatihan, dan juga pemain-pemain Persebaya. Karena tujuan semua itu untuk kebaikan Persebaya Surabaya. Karena kita tahu pemain juga berjuang habis-habisan di dalam lapangan. Pemain juga mati-matian untuk mendapatkan kemenangan. Kita semua adalah satu, Persebaya Surabaya dan juga bonek bonita adalah satu kesatuan. Dan merupakan kebanggaan dari kota Surabaya. Sehat-sehat terus untuk kalian. Buat seluruh supporter yang ada di Indonesia, jersey kita memang berbeda, tapi jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Karena bagaimanapun kita tetap satu. Indonesia. Salam satu nyali, Wani.